Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Hai, masih ingat dengan catatan si Roy? Kali ini aku mau share pengalaman temanku sendiri. Panggil saja namanya Rudy. Jadi Rudy ini seorang anak indigo, tapi dia nggak mau mengakui atau cerita ke teman-temannya pada saat itu kalau dia indigo, karena dia ngerasa itu hal yang nggak umum dan yang nggak biasa lah. Jadi ya dia malu untuk bercerita ke temannya. Terus Rudy ini mempunyai satu teman kelas waktu SD, panggil saja Ino. Tapi mereka bukan teman main bareng ya, cuman teman sekelas doang. Singkat cerita, Ino ibunya meninggal. Dan Ino ini adalah seorang anak yang bisa dibilang gak terlalu punya banyak teman, yang cupu, yang kuper gitu. Pokoknya gak banyak teman deh. Sampai akhirnya ketika ibunya Ino meninggal, Ino jadi lebih murung, lebih diam, lebih makin kayak menyendiri. Sampai akhirnya Ino bercerita kepada teman-teman satu kelasnya kalau dia selama ini semenjak ibunya meninggal, dia bisa melihat ibunya. Ino banyak bercerita kepada teman-teman satu kelasnya kalau dia sering melihat ibunya di rumah, kalau tidur tuh diklonin sama almarhumah ibunya, terus juga ditemenin ibunya. Pokoknya selama aktivitas di rumah itu dia bercerita kalau Ino selalu ditemani ibunya, dijaga ibunya, dirawat ibunya, dan lain-lain. Dan waktu Ino cerita itu, teman sekelas itu jadi ada dua kubu. Satu kubu yang tidak mempercayai Ino dan mikir kayak, apa sih nih anak, halu deh, gak jelas deh. Dan ada juga kubu yang mempercayai cerita Ino, tapi kubu yang mempercayai Ino ini jadi ngerasa takut untuk dekat ataupun berteman sama Ino. Sampai akhirnya mereka pun menjauh gitu dari Ino karena takut. Akhirnya Ino makin gak punya teman lagi, makin dia jarang main, lebih sering di rumah. Kebetulan rumah Ino dan rumah Rudy ini berdekatan, gak terlalu jauh. Pokoknya Ino makin sering di rumah, pokoknya kayak pulang sekolah langsung di rumah, jarang main dan lain-lain hal. Singkatnya, udahlah itu berjalan tahun demi tahun sampai mereka berada di usia kuliah. Terus akhirnya pada saat itu Rudy lagi nggak sengaja mampirlah ke rumah Ino. Mampir ke rumah Ino, ngobrol. Itu Rudy tuh main ke rumah Ino setelah bertahun-tahun mereka nggak ketemu, karena emang Rudy tuh jarang lihat Ino juga. Rudy lagi main di rumahnya Ino, lagi ngobrol. Tadinya Rudy mau pulang, ini kejadiannya malam-malam. Terus Ino bilang lah, Rud jangan pulang dulu, itu temen lu SMS katanya mau jemput lu kesini, jadi lu tunggu aja di sini, nggak usah pulang. Terus akhirnya Rudy, oh ya udah, mereka ngobrol lah di depan rumah pada saat itu. Ngobrol di depan rumah sambil menunggu temennya Rudy datang untuk menjemput. Rudy duduklah di kursi depan rumah. Jadi depan rumah Ino itu ada 2 kursi dan 1 meja di tengah-tengah. Rudy duduk bersebelahan dengan Ino. Rudy duduk nyender gitu. Terus Ino tiba-tiba bilanglah ke Rudy, Ruth,
gue mau manggil nyokap ya, nggak apa-apa kan, lo nggak takut kan? Terus Rudy bilang lah, oh ya udah nggak apa-apa, silahkan panggil aja. Gue juga nggak lihat kok, karena kan selama ini Ino nggak tahu kalau Rudy ternyata bisa melihat juga kayak indigo gitu. Terus Rudy pura-pura nggak lihat, Rudy nyender gitu di kursi, dan Rudy ngelirik gitu ke samping. Ino lagi mulutnya itu kayak membaca atau memanggil atau membaca mantra, nggak ngerti deh. Pokoknya Rudy cuma melihat Ino mulutnya tuh lagi gerak-gerak gitu. Terus tiba-tiba ada angin. Jadi Ino itu duduk di sebelah kanannya Rudy. Ketika Rudy melihat Ino mulutnya kayak membaca atau melafalkan sesuatu, di sebelah kiri Rudy itu tiba-tiba ada angin. Rudy nggak sengaja nengok lo ke sebelah kiri. Pas Rudy nengok ke sebelah kiri, Rudy itu kayak merinding banget. Dia ngeliat ada wewe gombel yang gede banget badannya, rambutnya juga kayak rambutnya tuh acak-acakan dan kayak keribo acak-acakan, gede banget rambutnya juga. Rambutnya itu kayak keribo acak-acakan megar gitu, gede banget. Badannya juga gede banget, mukanya serem banget. Apalagi kalau wewe gombel bagian itunya pun, payudaranya pun gede banget. Rudy bengong waktu itu. Jadi pas Rudy nengok ke sebelah kiri, si wewe gombelnya pun kaget karena Rudy bisa ngeliat dia. Terus akhirnya si wewe gombel itu langsung pergi lagi tuh. Jadi kayak gak sengaja gitu lihat-lihatan sama Rudy, wewe gombelnya langsung pergi. Terus Ino bilang, kenapa ya kok nyokap gue pergi? Terus Rudy bilang, nyokap lo? Iya, kata Ino. Ino bilang, iya Rudy, itu loh tadi nyokap gue datang dari sebelah kiri. Tapi kayaknya nyokap gue ngeliat lo deh. Kayaknya lo juga ngeliat nyokap gue deh. Kayaknya kalian lihat-lihatan, terus nyokap gue kaget, terus nyokap gue langsung pergi gitu aja. Terus Rudy bilang, enggak, gue gak ngeliat apa-apa. Rudy masih berusaha atau berpura-pura kalau dia gak bisa melihat sesuatu. Terus Ino bilang, tapi kok tumben ya nyokap gue pergi? Biasanya tuh nyokap gue kalau gue panggil tuh langsung datang, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol gitu sama gue, meluk gue. Tapi kok ini tumben banget ya, pas dia ngelihat lu dia langsung pergi. Oh, nggak tahu kalau itu, Rudy bilang gitu. Dan akhirnya setelah itu nggak lama temennya Rudy datang. Terus Rudy langsung pamit ke Ino dan pergilah sama temennya. Dan selama itu juga Rudy baru menyadari kalau ternyata dari SD itu ternyata Ino tidak benar-benar melihat, bertemu dan ditemani oleh ibunya Ino. Tapi selama SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, Ino itu melihat, ditemani oleh wewe gombel yang menyerupai ibunya. Jadi kebayang dong, kalau ternyata selama SD itu Ino yang bercerita kalau dia diurus ibunya, kalau tidur diklonin ibunya, dan lain hal. Ternyata itu bukan mendiang ibunya, tetapi itu adalah wewe gombel yang menyerupai ibunya. Kenapa Rudy tidak membantu Ino? Atau kenapa Rudy tidak menceritakan itu kepada Ino? Karena Rudy tahu Ino itu sudah dekat sekali dengan sosok ini dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Dan mereka itu udah udah bonding banget karena dari SD. Dan Rudy tahu untuk memisahkan Ino dengan wewe gombel ini sangat-sangat susah. Karena mereka sudah ngebond bertahun-tahun bersama. Walaupun sampai saat ini Ino tidak menyadari kalau sosok yang dia lihat adalah ibunya, itu adalah wewe gombel yang menyerupai ibunya. Tapi setelah kejadian itu,
Rudy nggak pernah ketemu Ino lagi ataupun komunikasi sama Ino lagi karena emang Ino itu bukan teman mainnya Rudy. Dan Rudy berharap, waktu itu cerita ke aku, Rudy bilang dia berharap semoga Ino baik-baik saja dan sudah tidak dekat lagi dengan Wewe Gombel yang Ino sangka itu ibunya. Oke, terima kasih karena sudah mendengarkan cerita saya. Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see